Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y03 ya teman-teman ya. Jadi setelah di reset karena lupa kunci layar, tentunya dia minta verifikasi akun Google ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y03 ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat pada tampilan video berikut ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya verifikasi akun ya teman-teman ya. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya. Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita loginkan saja teman-teman ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya. Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Untuk memastikan tadi kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y03 ya teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini masih ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya. Selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali terus hingga ketampilan hubungkan dengan WiFi ya teman-teman. Oke, kita pilih kembali terus hingga ketampilan hubungan dengan WiFi. Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja tambahkan jaringan WiFi ya, yang paling bawah ya teman-teman. Oke, kita pilih tambahkan jaringan WiFi yang paling bawah. Nah, ini selanjutnya di sini kita ketikkan saja apa saja teman-teman ya. Kita ketikkan apa saja lalu kita ketuk ya. Nah, seperti ini apa saja bisa lalu kita ketuk ya, bukan kita sentuh atau tahan ya teman-teman ya, agar keluar untuk tampilan metode masukan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita pilih metode masukan ya teman-teman ya. Oke, di tampilan ini kita membutuhkan keyboard braille tollback ya, namun di sini tidak ada, jadi kita harus mengaktifkan dulu tollbacknya ya. Untuk mengaktifkan keyboard braille tollback ya teman-teman. Oke, kita ketuk seperti ini lalu kita pilih metode masukan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak ada ya keyboard braille tollbacknya, jadi kita aktifkan dulu tollbacknya agar tampil keyboard braille tollback ya. Oke, kita aktifkan dulu tollbacknya. Caranya kita tekan dan tahan ya, volume atas dan bawah secara bersamaan ya, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih aktifkan, kita pilih yang bawah ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih yang bawah. Selanjutnya kita ulangi lagi ya, karena itu tadi hanya notifikasi. Oke, di sini tollback sudah aktif. Selanjutnya setelah aktif kita matikan lagi ya. Caranya sama ya, kita tekan dan tahan volume atas dan bawah, maka di sini tollback sudah nonaktif. Lalu kita pilih tutup ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi, kita sentuh seperti tadi, kita pilih metode masukan dan kita pilih keyboard braille tollback ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih yang atas ya, kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas. Nah, ini ya. Oke, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan aksibilitas seperti ini. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya, kita cari untuk ini ya teman-teman ya, menu aksibilitas. Nah, ini ya, kita pilih saja. Oke, kita pilih menu aksibilitas. Selanjutnya kita centang pada pintasan menu aksibilitas lalu kita izinkan. Kita pilih oke, maka di sini sudah tampil untuk pintasan dari menu aksibilitas. Selanjutnya di sini langsung saja kita ketuk ya untuk pintasannya. Lalu selanjutnya kita pilih asisten. Selanjutnya nanti kita ucapkan buka Chrome ya teman-teman ya, karena kita tujuannya akan ke IC Share ya teman-teman ya. Kita melalui Chrome dulu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya langsung kita ucapkan buka IC Share juga bisa ya teman-teman ya, namun takutnya di beberapa perangkat itu tidak bisa ya, jadi gagal terus gitu ya kalau kita ucapkan IC Share ya. Jadi langsung saja kita ucapkan buka Chrome ya teman-teman. Oke, buka Chrome. Membuka Google Chrome. Oke, selanjutnya di sini Chrome akan terbuka. Kita tunggu masih loading. Selanjutnya di sini kita pilih saja gunakan tanpa akun. Oke, selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita pilih lainnya lalu kita pilih mengerti. Selanjutnya di atas kita ketikkan saja show site FRP ya. Jika ada tampilan seperti ini kita pilih keyboard berikutnya ya. Nah, ini di tampilan ini kita pilih saja keyboard berikutnya dan kita ketikkan show site FRP. Kalian lihat saja jangan sampai keliru untuk pengetikannya teman-teman ya. Ini tujuannya akan kita buka ini ya teman-teman apa, IC Share ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pengetikannya Suicide FRP ya. Oke, langsung saja kita klik. Selanjutnya kita buka yang paling atas. Nah, seperti ini tampilannya FRP bypass 2025. Langsung saja kita klik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke bawah, kita cari IC Share ya teman-teman ya. Oke, nah ini di sini ada dua, kita pilih saja yang atas, kita pilih tanda panahnya,
maka kita akan dibawa ke tampilan easy share seperti ini. Kalau di HP kalian bisa saat kita ucapkan buka Chrome tadi ya, kita ucapkan easy share, maka tampilannya langsung di tampilan easy share seperti ini teman-teman. Oke, kalian coba saja ya, ucapkan easy share, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita centang lalu kita pilih setuju ya. Nah, ini kita centang lalu kita pilih setuju, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita taruh saja dulu. Kita membutuhkan satu HP pembantu ya, HP apa aja bisa, namun saran saya kalau ada gunakan HP Vivo, kalau nggak ada Oppo, kalau nggak ada Xiaomi ya teman-teman. Oke, kebetulan di sini kita menggunakan HP Oppo ya teman-teman ya. Oke, di HP pembantunya kita downloadkan ya, yaitu aplikasi Easy Share dan Activity Launcher ya teman-teman ya. Oke, kalian ketikkan saja di Play Store ya, kalian cari Easy Share dan Activity Launcher seperti ini ya. Untuk pengetikannya bisa kita lihat ya. Di sini kebetulan kita sudah download ya untuk Easy Share dan Activity Launcher ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasinya karena kita sudah mendownload ya teman-teman ya. Nah, ini Activity Launcher dan Easy Share yang sudah kita download. Selanjutnya langsung saja kita buka untuk Easy Share-nya teman-teman ya. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita centang lalu kita pilih setuju, lalu kita standby-kan saja ya di HP Vivo Y03 nya. Selanjutnya kita pilih transfer file yang atas ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih terima, kita setup dulu ya, lalu kita pilih mengerti, lalu kita pilih izinkan yang atas, kita izinkan lagi, kita pilih lagi yang atas ya. Nah, ini oke, selanjutnya kita pilih mengerti, kita izinkan lagi. Oke, maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini. Selanjutnya di HP Oppo kita pilih transfer file, lalu kita pilih saya ingin mengirim. Selanjutnya kita pilih setuju saja, kita next saja, kita izinkan. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita geser, kita pilih aplikasi, lalu kita scroll ke bawah, kita cari Activity Launcher ya. Oke, nah ini kita centang pada Activity Launcher, lalu kita pilih saja kirim ya. Nah, ini ya yang kita download tadi, kita pilih kirim, maka akan ada tampilan QR seperti ini, kode batang. Kita scankan saja seperti ini. Oke, maka selanjutnya HP akan segera terhubung. Kita tunggu hingga HP mengirim ya, mengirim file yang kita kirim. Oke, sudah selesai untuk pengirimannya. Nah, ini ya sudah terkirim. Selanjutnya di HP pembantu tugasnya sudah selesai, nanti akan kita gunakan lagi. Oke, kita install saja teman-teman ya. Untuk di HP Vivo Y03 nya setelah kita kirim ya, langsung saja kita pasang. Nah, ini kita install lalu kita pasang ya teman-teman. Oke, kita tunggu, masih berproses. Oke, langsung saja kita pilih buka. Oke, kita pilih buka, maka tampilannya akan seperti ini. Kita pilih oke ya. Kita tunggu. Biasanya setelah mengirim file di sini WiFi langsung terputus ya. Nanti akan kita koneksikan kembali ya. Nah, ini ya setelah tampil seperti ini nanti akan kita sambungkan kembali WiFi-nya ya. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita cari penyiapan Android ya. Kita cari huruf P ya teman-teman ya. Oke, untuk HP pembantunya kita geser dulu dan kita ingatkan teman-teman ya. Di sini jika HP kalian tuh Androidnya 15, kalian bisa kombinasikan dengan video tutorial untuk Vivo Y29 yang di kolom komentar teratas yang kita pin ya teman-teman, atau kita sematkan ya. Karena untuk metode atau trik yang ini khusus untuk Android 14 ya. Jika HP kalian itu Android 15 nanti akan terkunci lagi ya. Jadi kalian kombinasikan di tampilan ini ya, di video tutorial Vivo Y29 itu di tampilan pas kita buka Activity Launcher, kalian gunakan trik yang untuk Vivo Y29 di kolom komentar teratas yang kita sematkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, selanjutnya kita cari untuk di sini ya untuk penyiapan Androidnya. Nah, ini kita pilih saja, langsung buka penyiapan Android. Selanjutnya di sini kita buka Default Trampolin ini ya teman-teman ya, yang enggak ada geriginya. Selanjutnya kita pilih luncurkan aktivitas, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita pilih saja mulai, selanjutnya kita tunggu. Oke, bisa kita lihat di sini ya, kita dibawa ke tampilan hubungkan ke jaringan seluler. Kita pilih saja lewati ya, karena di sini WiFi-nya terputus ya, jadi kita harus menyambungkan kembali teman-teman. Oke, kita bisa pilih kembali dulu. Oke ya, di tampilan ini kan WiFi-nya tadi terputus ya saat kita mengirim file, jadi kita pilih kembali lalu kita sambungkan kembali ke jaringan WiFi. Oke, kita masukkan passwordnya, kita tunggu hingga tersambung ke jaringan WiFi teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya, masih proses. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, bisa kita lihat ya, masih menyiapkan ponsel. Oke, kita tunggu saja sebentar ya. Oke, nah jika ada tampilan seperti ini kita pilih saja berikutnya. Kita pilih berikutnya lagi, lalu di sini kita pilih tidak ada kabel ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih tidak ada kabel. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih salin tanpa kabel, lalu kita pilih berikutnya. Kita tunggu, masih memeriksa info. Kita tunggu saja sebentar. Oke, masih memeriksa info. Bisa kita lihat ya di tampilan ini kita pilih saja gunakan akun Google saya.
Selanjutnya kita pilih saja berikutnya, lalu kita pilih berikutnya lagi ya di tampilan ini. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita taruh dulu HP-nya. Selanjutnya kita gunakan HP pembantunya tadi teman-teman ya. Di sini kita membutuhkan HP pembantu lagi, lalu kita pilih saja Google ya. Kita buka Google-nya. Oke, di tampilan Google ini kita ketikkan saja setup my device ya teman-teman ya. Oke, buka di sini ya. Kita tunggu. Di atas kita ketikkan setup my device ya teman-teman ya, device tulisannya ya. Selanjutnya langsung saja kita klik, lalu kita pilih saja berikutnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu masih mencari perangkat. Oke, di tampilan ini pastikan gambarnya sama, lalu kita pilih berikutnya dan di sini kita pilih salin. Kita tunggu masih menyalin akun Anda ya teman-teman ya. Kita tunggu saja sebentar. Oke, masih proses. Kita tunggu saja prosesnya ya teman-teman ya. Oke, masih proses menyalin akun Anda ya. Kita tunggu. Oke. Pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat di HP Vivo Y03 nya ada tampilan verifikasi diri Anda ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan password akun Google yang ada di HP pembantu ke Vivo Y03 ini teman-teman. Jadi pastikan kita tahu email dan password di HP pembantunya ya teman-teman, karena di sini kita membutuhkan verifikasi password ke HP Vivo Y03 nya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan untuk passwordnya ya. Password di HP email pembantu kita masukkan di HP Vivo Y03, lalu kita pilih berikutnya, kita tunggu. Oke, masih proses. Karena di HP pembantu ini ada 2 email, jadi kita masukkan kembali ya. Di sini ada 1 lagi email, lalu kita masukkan kembali ya teman-teman. Oke, jadi pastikan kita tahu email yang ada di HP pembantu ya teman-teman ya. Tapi jika email lainnya nggak ingin kita tambahkan ya, di sini kita lewati saja untuk email berikutnya ya teman-teman ya. Kita cukup menambahkan 1 email nggak apa-apa. Selanjutnya kita tunggu masih proses ya, masih proses penyiapan di perangkat baru ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, bisa kita lihat pada tampilan di HP pembantu, lanjutkan penyiapan di V2332. Kita tunggu saja hingga proses di HP Y03 nya tampil seperti ini. Selanjutnya di HP Vivo Y03 nya kita pilih saja jangan salin, lalu kita pilih jangan salin lagi. Maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kita tunggu masih mendapatkan info ya. Nah, ini kita tunggu masih ada tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya di tampilan ini bisa kita lihat ya. Ini adalah akun Google yang ada di HP pembantu, lalu kita tambahkan ke HP Vivo Y03 ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, oke, kita cek di HP pembantunya ya. Kita cek dulu untuk memastikan ya, apakah ini benar akun dari HP pembantu. Bisa kita lihat di sini ya, benar ya teman-teman ya. Untuk nama Google-nya atau emailnya itu Kalisa 7A, yang satunya itu yang kita tolak tadi Kalisa OSIS ya teman-teman ya. Oke, jadi di HP pembantunya kita harus tahu untuk passwordnya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih saja setuju. Nah, seperti ini. Oke, untuk kunci layarnya bisa kita lewati saja ya, biar nanti orangnya sendiri yang buat ya. Kita tunggu masih memeriksa, tinggal kita next saja ya, kita setup saja, kita lewati yang nggak penting. Oke, kita lewati saja jika nggak penting, tinggal kita next saja seperti ini. Kita setup seperti biasa. Oke, tinggal kita next saja teman-teman ya. Oke, masih proses menyiapkan ponsel Anda. Kita tunggu sebentar. Prosesnya lumayan lama ya, jadi pastikan jangan di skip ya biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini kembali lagi seperti ini, namun nggak apa-apa, tinggal kita setup lagi. Bisa kita lihat di pojok kiri atas sudah tidak ada lagi untuk ikon gemboknya ya. Ini menandakan kalau HP ini sudah tidak terkunci akun Google ya. Untuk memastikan kita next saja dulu. Oke, masih menyiapkan ponsel. Kita tunggu. Di sini bisa kita pilih jangan salin. Kita tunggu sebentar, masih memeriksa info akun ditambahkan. Nah, ini ya tinggal kita next saja lagi. Mendapatkan info akun, kita tunggu. Tinggal kita swipe lagi, kita pilih setuju. Oke, di sini bisa kita lewati saja. Oke, tinggal kita next saja pokoknya ya teman-teman ya. Nggak masalah. Masih memeriksa info. Oke, kita tunggu. Oke, kita next lagi seperti tadi ya. Kita setup lagi teman-teman ya. Oke, tinggal kita next saja. Jika HP kalian Android 15, untuk cara masuk Chrome-nya sama, kalian bisa ikuti video ini. Lalu untuk setelah kita buka ini ya, Activity Launcher, kalian bisa ikuti tutorial yang di Vivo Y29 ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat kita sudah dibawa ke tampilan selamat. Lalu kita pilih saja memulai dan kita tunggu masih proses. Bisa kita lihat ya, ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y03 setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, selanjutnya nanti bisa kita nonaktifkan untuk ini ya teman-teman ya, apa pintasan dari menu aksibilitas, karena tidak kita
gunakan lagi ya. Atau kita bisa cek dulu untuk tentang ponsel teman-teman. Kita buka pengaturan, lalu kita buka tentang perangkat ya, atau tentang ponsel. Oke, nah ini kita buka dulu. Bisa kita lihat di sini untuk tipenya ya, Vivo Y03. Nah ini teman-teman ya, untuk versi Androidnya 14 ya. Nah ini, dan tingkat patch keamanannya bisa kita lihat di sini ya. Nah ini untuk tingkat patch keamanannya ya, 1 Maret 2025 ya teman-teman. Oke, kita nonaktifkan sekarang ya teman-teman ya, untuk pintasan dari menu aksesibilitas, karena tidak kita gunakan lagi ya. Atau jika kalian ingin misalnya takut akun Google di HP pembantunya ngikut di HP ini, kalian bisa reset saja teman-teman ya. Untuk cara meresetnya kita bisa buka sistem ya. Nah ini kita buka sistem, lalu tinggal kita pilih saja ini teman-teman ya, opsi reset, lalu tinggal kita pilih saja hapus semua data ya. Nah ini tinggal kita klik saja seperti ini ya teman-teman. Oke, jika kalian pengen semuanya normal kembali atau takut email yang di HP pembantu ngikut di sini, kalian bisa reset saja teman-teman. Oke, sekarang kita nonaktifkan dulu untuk ini ya, menu dari pintasan aksesibilitas. Kita buka pintasan, lalu kita pilih aksesibilitas, dan kita pilih saja menu aksesibilitas, kita hilangkan centangnya. Dan bisa kita lihat di sini ya, pintasan dari menu aksesibilitas sudah tidak ada ya. Di sini ada bug sedikit ya, tidak bisa kita swipe dari atas ke bawah, itu tidak tampil ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi di sini kita putuskan untuk mereset dulu ya, karena ada bug atau error di ini ya teman-teman ya, di tampilan awal tidak bisa kita swipe. Lalu di sini akan kita reset saja teman-teman ya. Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini video ini benar-benar real ya teman-teman ya. Metode ini hanya work di Android 14 ya teman-teman ya. Jika HP kalian itu Android 15, kalian bisa ikuti untuk cara masuk ke Chrome-nya, ikuti metode ini, lalu kombinasi jika sudah masuk di activity launcher, kalian bisa ini ya teman-teman ya, gunakan metode yang kita pin di komentar teratas, yang kita sematkan ya teman-teman ya, di kolom komentar teratas ya. Oke, ini kita reset, kita percepat saja sedikit videonya biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita percepat, akhirnya kita sudah berada di tampilan hello seperti ini. Selanjutnya tinggal kita setup saja seperti tadi teman-teman ya. Oke, tinggal kita next saja teman-teman ya, kita setup seperti awal tadi ya, setelah kita reset ya gitu ya. Oke, tinggal kita next saja. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja untuk lokasi, wilayah, dan yang kita centang, lalu kita pilih berikutnya. Oke, dan di sini bisa kita lewati atau kita bisa sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya. Oke, di sini bisa kita siapkan offline saja teman-teman ya. Oke, tinggal kita next saja setelah kita pilih offline ya. Nah ini kita pilih siapkan offline, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih setuju. Oke, di sini bisa kita lewati saja untuk kuncinya, lalu kita next lagi. Oke, kita tunggu. Di sini bisa kita lewati saja untuk aplikasi biar nanti orangnya sendiri yang download. Dan untuk di sini kita bisa pilih saja next ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat, tinggal kita pilih saja mulai. Dan ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y03 setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Prosesnya sangat panjang sekali untuk bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y03 ya. Sekarang kita coba ya, kita swipe dari atas ke bawah ya. Kalau tadi kan bug nggak bisa kita scroll dari atas ke bawah untuk ngecek notifikasi ya teman-teman. Nah seperti ini bisa kita lihat di sini sudah normal lagi teman-teman ya. Oke, prosesnya sangat panjang sekali, jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Jika kalian mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow juga untuk akun Facebook kita, namanya sama ya teman-teman ya, Seni dan Teknologi ya. Kalian follow, lalu kalian inbox tanyakan seputar HP kalian ya. Oke, di sini sudah aman semua. Kita sambungkan juga ke WiFi juga tentunya aman ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan saja ya password WiFi-nya. Jika nanti ada tingkat patch keamanan terbaru atau untuk Android 15, jika ada nanti akan kita buatkan tutorial kembali teman-teman ya, kalau HP ini tidak keburu diambil pemiliknya teman-teman. Oke, kita cek di sini untuk pembaruannya, jika ada nanti akan kita update kembali teman-teman. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.